Eh, Begini, saya siang ini sedang mengotak-atik pengembangan. Maaf sekali ya, saya agak ketularan cucu saya gitu ya. Ya ini kalau orang sudah senior itu kalau dengan cucu itu, waduh, cintanya bukan main. Tapi kalau kamu saya cerita ya nggak percaya, karena sunatullahnya nanti kalau sudah punya cucu kamu. Kalau belum itu saya ceritain kok nggak apa ora percaya. Nanti tidak ada kesadaran gitu. Nah, saya sedang ngotak-atik, saya punya semua itu. Ini pengembangan SDM profesional apa? Karena dalam apa yang ditulis itu menurut saya nggak benar gitu ya, yang di pasca itu. Kan namanya SDM profesional itu adalah siapa saja yang sudah bekerja, terutama sebenarnya. Ya harus saya garis bawahi loh ya. Jadi pengembangan SDM profesional itu adalah siapa saja yang sudah bekerja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang bekerja itu siapa? Ada dokter, ada guru, ada dosen, ada administrator, itu apakah ketua jurusan, wakil dekan, atau rektor, atau bupati, atau kepala dinas. Ini kan tidak bisa disamaratakan. Wong namanya profesi dokter juga nggak sama kok dengan yang lain. Nah ini lalu sedang saya pilih karena aku punya semua. Dulu kan saya ketua konsultan internasional, semua jamah gitu loh. Jadi kompetensi kepala dinas aku punya, kompetensi menteri aku punya, tak tulis dewe. Yorano bacaannya juga nggak ada. Nah, saya tipologi suka berpikir saja. Sampai kompetensi kepala sekolah itu sudah komplit, kompetensi pengawas komplit. Tapi aku tidak mengikuti yang kementerian-kementerian itu karena kan di situ ada permen-permen tidak jelas itu. Namanya kompetensi guru, ada kompetensi sosial, kompetensi kepribadian. Orang kompetensi kepribadian itu. Kalau kualitas kepribadian itu ada gitu loh. Lucu-lucu kita itu. Malah yang guru itu lucu sekali. Kompetensi guru satu, kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi apalah pokoknya. Tapi yang saya tertawa itu adalah yang terakhir, kompetensi profesional. Loh, kompetensi profesional kan segalanya ya. Kenapa disendirikan kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, dan terakhir itu kompetensi profesional. Loh, kalau guru itu profesional itu kan ya sudah cukup itu loh, profesional teacher kompetensi cukup itu. Lalu breakdown-nya apa? Kompetensi pedagogi, kompetensi subjek matter, kompetensi apalagi gitulah, silahkan gitu loh. Tapi jangan ditaruh lalu nomor 4 kompetensi profesional, nomor 2 kompetensi pedagogi loh, kan kompetensi profesional kan menyeluruh gitu loh. Seperti kalau Anda baca nanti di Rensra kementerian itu tertulis begini, yang nomor 4 ya, biasalah pemerataan, kemudian mutu, relevansi, dan yang terakhir adalah tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Nah, very kocok gitu, sangat kocok gitu. Karena apa? Akuntabilitas itu adalah salah satu unsur dari tata kelola. Kan gitu ya. Jadi tata kelola itu ada partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, demokratik, prediktif, dan seterusnya ada 13. Nah, jadi tidak cocok dong kalau tata kelola, akuntabilitas. Wong akuntabilitas itu adalah salah satu unsur dari tata kelola. Terus pencitraan publik itu akibat pelaksanaan dari tata kelola. Itu namanya pencitraan publik. Nah ini tapi pernah saya luruskan pada waktu itu ketika beliaunya sedang pulang, kan tetangga ya, saya timur lapangan tenis, beliaunya sebelah lapangan tenis. Jadi kalau saya memberi masukan tidak usahlah ke kementerian, harus protokoler gitu kan. Di sini cukup lari-lari pagi gedor garasi, ngopo, cukup. Nah tetapi lalu Pak, ini nggak benar loh Pak, kalau
tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik itu nggak cocok semua itu, karena pencitraan publik itu hasil. Ya. Lalu akuntabilitas itu bagian dari tata kelola, jadi nggak benar. Gitu. Nah ini lalu ternyata beliaunya juga tetap nekat saja. Gitu. Ya, memang biasalah kalau orang sedang punya posisi kekuasaan itu seringkali mengasumsikan sayalah yang berhak menafsirkan kebenaran yang sah, bukan selamat. Nah, tapi ya bagi saya nggak masalah, wong saya seorang dosen kok, kalau ada sesuatu yang salah kok aku diam. Ya praktis saya membenarkan kesalahan dong. Nggak bisa seperti itu. Ini satu hal yang menarik, dan sekali lagi saya diskusi sore ini sebenarnya. Kalau Anda itu minta pengembangan profesional SDM apa? Karena SDM kepala sekolah tidak sama dengan SDM kepala dinas, tidak sama dengan SDM menteri, tidak sama dengan SDM dosen, tidak sama dengan SDM guru, tidak sama dengan profesi yang lain. Nah, sore hari ini saya kan ingin melayani Anda. Nah, kalau melayani jangan seenak saya. Saya kan melayani Anda. Ya, jadi apa yang Anda inginkan? Ya bisa juga kadang-kadang kamu tidak bisa menginginkan apa yang diinginkan, bisa juga itu. Karena kan seringkali dalam menyusun disertasi itu kan mencari masalah saja, mahasiswa itu merupakan masalah, kan gitu ya. Nah, kalau ketemu masalah ya itu masalahmu sendiri, bukan masalah pendidikan teknologi vokasi gitu. Nah ini penting saya klarifikasi sore ini karena aku siap semua. Karena materi itu pernah saya waktu konsultan desentralisasi otonomi daerah, aku lengkap kompetensi kepala dinas, kompetensi kepala sekolah, dan sebagainya itu saya miliki semua. Bahkan kompetensi menteri pun aku punya. Nah kompetensi menteri kan harus punya ya. Kalau enggak, terus gimana kalau enggak punya kemampuan untuk mengurus pendidikan? Ya saya sadar bahwa menteri adalah jabatan politik. Loh, tapi kalau tidak tahu bidang yang digarap kan jadi celaka juga itu. Sebenarnya aku tidak menyalahkan juga karena kita kan negara demokrasi. Karena negara demokrasi itu pemimpin yang dipilih itu adalah pemimpin yang dipilih berdasarkan representasi, bukan kompetensi. Sudah pernah saya sampaikan minggu yang lalu. Ya kalau nanti pemimpin secara demokratik yang dipilih itu tidak kompeten, nggak salah itu, karena demokrasi itu esensinya representasi, bukan kompetensi. Nah kalau kompetensi ya udah kabinet kita harus teknokrasi dong, yang menjabat menteri pertanian, ahli pertanian, yang menjabat pendidikan harus ahli pendidikan, itu namanya yang kabinet atau kementeri apa? Menteri berdasarkan kompetensi, itu loh. Nah, itu menurut pendapat saya begitu. Lalu dalam realitasnya kita juga mengalami satu timbul tenggelam. Menteri yang satu cocok, ganti menteri berikutnya tidak cocok. Karena sampai saat ini yang berhak menafsirkan kebenaran yang sah, siapa saja yang punya posisi tertinggi. Karena itu lalu kita sistem itu dilemahkan. Ya mending sistem dilemahkan tapi ada gitu. Lah sistemnya sendiri kurang ada gitu. Sehingga kalau kita itu seringkali ada kritik-kritik itu adalah apa itu sistemnya tidak berjalan, disfungsi sistem. Loh sistemnya mana gitu loh. Kadang-kadang kalau kita berbicara sistem, yang mana kalau kita berbicara sistem menurut regulasi, ya itu undang-undang sistem pendidikan nasional, undang-undang perguruan tinggi, undang-undang apapun itu. Tapi kan itu pada tataran idiokrasi. Kalau kita berbicara sistem, tidak bisa dong. Teknokrasinya harus diurus dengan baik. Nah, sayangnya teknokrasinya kita masih penuh dengan bayang-bayang fata morgana gitu lah. Nah inilah yang menjadi analisis saya sampai saat ini. Dan karena itu saya mencoba untuk memberikan pemikiran yang terbaiklah di kelas ini. Paling tidak saya kan juga tidak bisa segalanya dong, karena tugas dan fungsi saya cuma ini gitu. Meskipun dalam seminar-seminar ada peserta yang seolah-olah menyalahkan saya gitu loh, profesor itu kan
apa itu konsultan di kementerian, kenapa sampai seperti ini? Loh, jawabku ya gampang, Pak. Jawab dengan agak kasar, gundulmu ya. Saya ini kan cuma konsultan. Konsultan itu hanya memberi masukan, ya kalau dipakai, kalau enggak bukan kewenangan saya. No, gampang teman. Jadi kadang-kadang orang tidak berpikir sistem, karena berpikir sistem itu berpikir membangun keberadaan hal menurut kriteria sistem. Dan kriteria sistem itu adalah utuh dan benar dengan catatan utuh dan benar menurut hukum-hukum ketetapannya. Itu yang tidak banyak dikuasai. Sama Nekun itu hampir 4 tahun. Dan guru saya almarhum sudah meninggal dunia, sama-sama dari Klaten ya. Tetapi bagi saya kuliah di Amerika selama 5 tahun hampa saya. Setelah ketemu beliaunya itu, andai kata saja bertemu sebelumnya, mungkin aku tidak perlu sekolah ke Amerika Serikat. Jadi orang-orang kita itu sebenarnya ada loh yang tajam apa pikirannya, yang apa istilah saya bersih, suci hatinya, ada yang pikirannya itu landep, tajam. Banyak orang kita ini. Cuma lalu dinegasikan oleh para penguasa, akhirnya mereka menjadi terpinggirkan. Nah, ini hal yang barangkali saya sudah cukup senior dalam umur, tidak hanya umur, tapi juga dalam keilmuan saya tentu sampai sekarang saya masih belajar terus. Dan saya merasa lebih cerdas sekarang. Karena apa? Ada bandingannya saya. Ketika tahun 50-60 itu mencari buku, nggak ada loh Mas. Di SD kalau dulu SR itu ya pakai sabak gitu. Jadi mencari buku itu amat sulit. 50-an, 60-an saya merasakan. Kemudian untuk tahun 70-an mulai terbuka sedikit-sedikit lah. Artinya toko Jogja ini yang paling hebat ya toko Gunung Agung waktu itu ya. Tapi kan sudah tergantikan oleh Gramedia gitu. Nah, tapi masih ada buku-buku. Cuma ya waktu itu banyak buku, tapi aku tidak mampu membeli. Nah, masalah juga itu. Kemudian kalau sekarang ini, waduh, yang namanya informasi itu seabrek. Mas, aku nyatat itu satu hari itu berapa ribu informasi baru yang bisa kita telan gitu ya. Artinya kalau kita itu memang orang yang knowledge seeker atau istilahnya orang yang suka mencari hal-hal baru, sekarang ini rimba informasi unlimited Mas. Maka aku bisa merasakan, aku kok merasa lebih pintar daripada dulu gitu. Dulu mencari informasi tidak ada, sekarang di depan saya informasi itu. Saya tinggal ngotak-atik saja, saya tuh hobi dengan YouTube saya itu, tapi hobi YouTube saya mesti keluar negeri semua. Jarang yang dalam negeri ya cuma kalau ada berita aja lah, tapi kan tidak terlalu mendidik saya ya. Nah, saya pikir Anda mungkin tidak merasa ya. Kalau saya kan merasa, Mas. Saya merasa lebih pintar karena dulu mencari ilmu tidak ada, sekarang sudah hutan belantara. Artinya sekarang itu rimba informasi sudah tidak terbatas itu. Aku merasa itu. Maka aku merasa lebih pintar. Nah, mungkin karena Mas Satrio, Mas Gale, Mbak Tri itu sudah dilahirkan dalam situasi yang sudah rimba informasi, mungkin Anda tidak merasa lebih pintar. Gitu. Oh, kamu lahir di situ. Gitu. Kalau lahir di situ kan kamu tidak merasa lebih pintar. Nah, saya merasa lebih pintar karena ada bandingan saya masa lalu. Gitu. Ya, kalau Anda ibarat seperti saya ini lah. Saya sudah duduk di kursi. Mbak Tri sudah duduk di kursi. Perlukah Anda berjuang untuk duduk? Perlu enggak? Boten, Prof. Iya. Ya tidak perlu kan kalau Anda sudah duduk di kursi kok. Tidak perlu berjuang untuk duduk di kursi karena sudah di kursi. Saya sebagai orang Jawa tidak perlu belajar menjadi orang Jawa, aku sudah orang Jawa. Nah, itu mungkin juga seperti Anda. Anda itu sudah hidup dalam rimba informasi, jangan-jangan Anda tidak punya perasaan saya itu lebih pintar gitu ya. Mungkin karena seperti itu. Tapi apapun. Nah, marilah kita mulai saja kuliah kita. Tapi belum selesai pertanyaan saya. Anda ingin SDM profesional apa? Aku punya semua. Cuma kalau saya tampilkan, loh ini kok nggak berbentuk kuliah kita. Ini maunya Prof. Slamet. Apa itu? Aku tidak punya kemauan kok.
SDM profesional itu unlimited, kok ada pilot, ada dokter, ada hakim, ada pengacara, ada apa itu notaris, ada akuntan, ada arsitek, ada insinyur, ada guru, ada pengawas, ada kepala dinas. Loh, yang mana SDM profesional yang diinginkan? Kan saya bertanya dulu aja, kalau Anda sudah punya keinginan-keinginan, ya saya coba saya bangun suatu tubuh pengetahuan atau ilmu yang nanti mendukung terhadap profesimu. Saya tidak mau akan ngomong SDM profesional pilot, itu kan jelas nggak mungkin ya, nah, karena Anda bukan itu gitu. Mungkin saya buka diskusi dulu. Saya kan orangnya tipologi egaliter, Mas. Tidak anulah, tidak ada apa ya, bintik-bintik mental feodal, itu tidak ada saya aku gitu. Jadi kalau Anda mengkritik saya pun tidak masalah. Mbok kamu ngeritik dengan marah itu nggak apa-apa. Yang saya perhatikan bukan marahnya kok, isinya kok. Kamu kalau ngomong dengan orang Batak kan kayak marah-marah gitu. Ya nggak masalah, memang tipologi dia ngomongnya seru karena dia lahir pucuk sudah di pinggir gunung. Jadi kalau ngomong nggak keras ya orang yang krungu, melane aja ngajak wong Batak untuk ngerasani gitu loh. Ora iso, ngomong alon ora iso. Nanti sore ke rumah saya. Nanti sore ke rumah saya ngono ora iso wong Batak ngono. Saya buka dulu sebelum saya teruskan. Izin berpendapat, Prof. Mengenai yang keprofesionalan tadi, bagaimana ya Prof sebaiknya sebagai dosen itu yang profesional, mengingat sekarang ini kok kayaknya pekerjaan dosen itu hampir sebagian besar didominasi oleh kegiatan-kegiatan administratif, sehingga terkadang pada saat mengajar ini beberapa teman dosen atau kadang-kadang kita juga mungkin harus ngajar ya, akhirnya ngajarnya mungkin kurang berkualitas atau bagaimana, sedangkan mahasiswa itu membayar mahal di universitas, tentu saja mereka berharap bisa mendapatkan kualitas pembelajaran yang baik. Nah, ini bagaimana ya Prof baiknya menjadi dosen yang profesional? Ya itu saya sebut sudah disfungsi ya Mas, karena dosen itu kan sudah tahu semua lah, kita yang mesti mengajar, meneliti, kemudian pengabdian pada masyarakat. Kalau saya tambahin lagi, aku tidak mau tridharma, catur dharma aku. Sagelengku dewe toh. Maunya lagi silakan saja disalahkan. Saya tambahin catur dharma. Itu adalah pengembangan kebudayaan. Apa itu nggak penting? Loh, penting sekali. Bahkan invasi kebudayaan namanya kentuki, pisahut itu kan sudah budaya makanan itu, belum lagi nanti yang lain lah. Oke, saya tidak akan mengarah kepada perdebatan catur dharma, nanti lain kali saja. Saya pikir itu disfungsi ya Mas ya. Nah, karena kalau disfungsi terus siapa yang meluruskan? Prof, saya ini kan dosen masih diperintah-perintah. Apalagi saya itu dosen muda, biasanya pekerjaan tukang sapu pun suruh mereksanakan. Nah, ngono toh. Nah, biasanya ngono kuwi ya sak geleme sing senior gitu, karena begitulah cara-cara kerja kita. Sekarang saya beri perbandingan saja. Ketika aku kuliah di negara-negara maju, beban administrasi dosen itu hampir tidak ada, Mas. Kecuali menilai, menyerahkan nilai dan seterusnya, itu kan kewajiban mengajar ya. Tetapi dia profesional benar, sehingga pekerjaan administrasi diserahkan kepada administrasi jurusan. Sehingga di jurusan itu masing-masing dosen itu punya sekretaris, Mas. Terutama yang sudah profesor ya, kalau masih associate profesor, asisten profesor ya belum lah. Tapi kalau profesor sudah diberi sekretaris sendiri untuk ngurusi pekerjaan administrasi. Jadi dia pure akademik, Mas. Janganlah tanya lagi kalau di Jerman. Nanti Jerman itu betul-betul dia pekerjaannya profesional benar itu, sampai penelitian itu kaliber, dan menariknya juga di Jerman dan Jepang itu perguruan tinggi tidak membiayai penelitian 1% pun, Mas. Karena hasil penelitiannya langsung dipakai dunia kerja, apa sektor publik atau sektor swasta. Nah, yang membiayai siapa? Mereka, sektor publik dan sektor swasta, karena hasil penelitiannya digunakan untuk mereka. Kan bagus. Daripada disimpan di perpustakaan
profesor montak mantuk ngono toh. Baru setelah itu ditumpuk neng perpustakaan kan apa gunanya gitu loh. Nah, sekarang saya kembali lagi, memang ini mungkin akan saya sampaikan kepada pimpinan puncak ya. Sebab ini kalau diskusi dengan yang pimpinan ketua jurusan, dekan, nanti kalau dekan, wah ini sudah peraturan rektor, ngono toh. Kan begitu paling-paling gitu lah. Tapi kapan-kapan saya perhatikan masukan-masukan dari Anda ini, karena tidak hanya kamu, Mas. Jadi Mas Perdana yang ngomong itu tidak hanya kamu. Dosen-dosen muda itu terutama diusek-usek ke administrasi akreditasi, ke administrasi apa meneh jan semarak ke ruwet pikiran akademik itu dibebankan kepada dosen-dosen muda. Itu. Nah, tentu ini menjadi keperhatian dosen muda, nanti saya sampaikan saja. Tapi ada waktu yang perlu saya perhitungkan, karena kalau saya memberi masukan kepada seseorang ini, otaknya bisa menampung enggak otak saya. Kalau enggak, nanti enggak biar. Aku enggak mau Mas Yasan. Karena kan orang kalau diberi nasihat itu tidak mampu untuk menangkap nasihatnya kan percuma. Tapi pada saatnya saya sampaikan. Dulu aku sering kepada Pak Tisno. Karena Pak Tisno itu termasuk rektor yang cerdas. Ya bahwa ada kekurangan kelemahannya, ialah he is the human being, dia masih manusia. Pasti ada kekurangan, kelemahan, kekilapan, bahkan kesalahan juga. Tidak masalah. Kalau kita salah itu karena kebodohan, nggak masalah. Tapi kalau kamu ngomong dengan bosmu menipu itu dosa paling besar loh Mas. Hanya karena kamu ingin supaya aman dirimu, kemudian Anda lenggak-lenggok, istilahnya melipir-melipir, menyampaikan informasi kepada atasan salah. Hanya dengan catatan supaya atasan saya puas. Itu dosa besar Mas. Dosa paling besar dosen itu. Ketika kamu ngomong nggak benar kepada atasanmu, itu dosen paling besar salahnya. Tapi kalau kamu salah karena kebodohan nggak masalah. Kita kan masih manusia. Oke? Dan yang lain lagi, sebelum nanti Kak saya berikan apa sesuka saya, tapi kan saya juga tidak mau begitu. Saya kan akan memberikan kamu yang suka. Tapi jangan-jangan kamu tidak tahu apa yang disukai juga kadang-kadang. Kadang-kadang kan manusia bisa begitu. Coba sampaikan kepada saya dari sekian pengembangan SDM profesional apa yang Anda inginkan. Tapi jangan pilot. Kalau pilot nanti harus nunggu menantu saya. Pilot itu kompetensinya apa-apa nih kalau pulang. Kemarin di sini aku nggak tanya karena ya tidak mungkin mengajar mahasiswa saya PTK kok pilot ya ora lah. Gimana? Mas Ahmad? Prof. Mas Yulianto? Atau siapa ini? Mas Triadi? Atau siapapun, saya berikan kebebasan untuk berdialog atau multilog dengan saya. Oke, Prof. Mungkin izin sebentar, Prof. Oke, terkait dengan profesional, mungkin gini, Prof. Karena kita latar belakang di sini mungkin sebagian besar mungkin dosen, Prof. Ya, mungkin hampir semua dosen untuk mahasiswa S3 ini mungkin dosen begitu ya. Dan juga terkait dengan mungkin beberapa dari profesional. Nah, mungkin sebaiknya kita minta juga dari segi ada masukan juga Prof untuk profesional sebagai dosen, karena ke depan kita adalah sebagai dosen, dan juga terkait dengan kami sebagai pengembang ataupun ahli di bidang PIVET begitu Prof. Nah, mungkin ya kalau saya lebih mungkin mohon ke arah ke sana Prof, karena kami juga terus terang ke depannya kan pasti kami kembali lagi ke universitas ya. Kami kembali lagi sebagai seorang dosen, tentunya profesional kami sebagai dosen Prof. Mungkin itu usulan saya Prof. Monggo yang lainnya. Saya bertanya dulu dari mahasiswa kita, kalau enggak keliru berapa? 15 mahasiswa kita semuanya? Atau ada yang izin tadi, izin untuk apa? Berapa sih jumlah mahasiswa keseluruhan? Aku tidak pernah melakukan presentasi, aku mahasiswa gede-gede kok enggak ada di presensi, wis datang ke sini bayar.
kok dadak di presensi tegesnya apa gitu Mas. Nah aku kalau udah mahasiswa E3 itu datang ke sini, kamu kan punya kepentingan ya, ingin menekuni ilmu yang saya butuhkan di masa depan saya. Kan tidak perlu di presensi, yang sudah ada niat gitu ya. Itu memang Indonesia itu sok-sok nyambut guys yang tidak perlu gitu ya. Kita mengerjakan pekerjaan yang tidak perlu dikerjakan gitu. Tapi yang perlu dikerjakan tidak dikerjakan malah ngono loh sok-sok itu. Oke. Coba dari sekian banyak aku ya tidak bisa mendeteksi ya. Berapa orang yang bukan dosen? Saya Pak, saya Pak, saya Pak. Nah, nanti kan aku bisa ngitung suara dari sini. Siapa yang bukan dosen? Enggak ada ya? Wonten setunggal, Prof. Bu Tri Mulatse. Oh, Mbak Tri, bukan Mbak Tri Wahyuni. Nih, sekolah dosen teng FBS. Oh, Mbak Tri Wahyuni ya. Mbak Tri. Nek sing lainnya siapa Mbak Tri? Tri Mulatse. Mbak Tri apa? Prof. Ngasto di mana, Mbak? Mboten ngasto, beliau jadi anggota di ini. Apa namanya? KPU. Seperti KPU. KPU nggih, Prof. Oh. Beliau bekerja di KPU. Oh, di KPU itu ya. Nggih. Yang lain ada enggak? Berarti hampir semuanya dosen ya? Nggih, Prof. Oh, kalau gitu ya nggak masalah. Itu saya termasuk yang seneng dong karena memang ya aku di sini sudah lama kan. Boleh kalau begitu nanti kita fokuskan di situ. Memang ya tantangannya adalah bagaimana menyadarkan para birokrat di perguruan tinggi ini agar supaya profesionalisme dosen itu tetap bisa dijaga dan dikembangkan, jangan terlalu overload yang bukan porsi sebagai profesi dosen. Itu mungkin kapan-kapan harus saya sampaikan pada tingkat level atas ya, karena kalau di medel-medel saja kan tidak terlalu berpengaruh gitu. Artinya resonansi sosialnya akan lebih bagus kalau saya ceritakan kepada yang paling tinggi atau paling tidak nomor 2. Gitu. Oke, ada usulan lain? Izin menyampaikan pendapat, Prof. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan tadi, Prof. Memang saya mengakui, terutama yang ada di prodi saya, itu kami mau junior maupun pertengahan senior itu kami dibebankan. Kalau saya katakan dibebankan, mungkin juga sepertinya kok kurang tepat nggih, Prof. Tetapi kami minta untuk melakukan dari akreditasi AKAS sampai akreditasi BAN PT, dan itu terus-menerus sambung menyambung, tiada henti, tiada terputus. Lalu kemudian masih beban mengajar, masih melakukan penelitian, itu semua tugas kami. Tetapi kalau kemudian dibeban tugas-tugas keadministrasi, mencari data dan sebagainya, itu terkadang itu memang seperti overwhelmed begitu, Prof. Jadi saya bertanya-tanya, kalau misalnya kami menolak, apakah kami masih terkategori profesional, Prof? Ya, sekedar bandingan dulu nanti baru kontak kita ya. Di Amerika Serikat itu yang ngurusi akreditasi itu tenaga administrasi tapi yang profesional. Dia memang pegawai tetap paling tidak lulusan master gitu ya. Sehingga ketika mengurus akreditasi itu kan sebenarnya barang rutin toh Mbak ya. Wong itu bisa dipelajari bahkan sebelum asesor datang pun kita sudah tahu kok mau nilai berapa itu. Sudah tahu loh Mbak. Nah sebenarnya itu tidak lagi diperlukan di Amerika Serikat karena itu sudah lewat online dari dulu. Karena yang penting itu adalah data, bukan opini kalau akreditasi itu. Nah oleh karena itu saya mungkin harus ngomong ya, jangan sampai para dosen itu disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang tidak paling esensial. Karena pekerjaan paling esensial dosen sudah semuanya tahulah kalau Anda Tridharma pasti itulah. Nah, kalau saya tambahi satu lagi adalah catur dharma. Nah,
Karena itu lalu kemurnian profesi dosen itu harus dijaga sebenarnya. Kalau tidak nanti pudar. Lalu akhirnya dia malah nangani akreditasi gitu loh. Yang itu sebenarnya pekerjaan rutin, akreditasi kan rutin, Mbak. Enggak usah kreatif itu. Asal Anda itu kampus, aku juga enggak tahu ya big data ke opo, tapi andai kata kalau bukan andai kata, kalau kampus itu menggunakan big data, ya tidak perlu itu sebenarnya karena semuanya sudah otomatis akan dimasukkan dalam satu paket yang koheren data. Sehingga lalu tidak perlu ribut-ribut itu para dosen itu. Mungkin seperti itu ya, dan menariknya itu kita juga saya itu pernah ingat benar kemarin itu memulai kuliah itu jam 1 akan memberi kuliah. Itu baru diberitahu oleh Mas Prof nanti memberi kuliah jam 1. Loh, kuliah apa itu? Oh, ini ada loh, saya nggak ada di jadwal saya, barusan Prof. Sementara itu Amerika Serikat tahun 83 saja. Jadwal 2 tahun yang akan datang sudah ada loh, Pak. Coba itu. Jadi kita itu bukan persoalan hardware dan software, but human ware. Itu menjadi masalah besar. Oke, satu lagi kalau ada sebelum saya teruskan. Ada lagi yang lain? Sopo iki yang lain-lain kalau ada pertanyaan-pertanyaan? Izin, Prof. Ya. Kalau tadi kan Prof akan berkonsultasi atau memberi masukan ke Rektor UNY lah, begitu yang saya tangkap. Sedangkan kami pikir ini semua terjadi hampir di seluruh perguruan tinggi, Prof. Tadi Pak Valian dari UNS, saya dari UNJ. Nah, kalau misalkan Prof Selamat memang ada link langsung, misalkan langsung ke Menteri, begitu Prof, memberi masukan tersebut, itu akan sangat bermanfaat dan dirasakan oleh seluruh dosen muda se-Indonesia, Prof. Ya. Sorry, aku agak batuk ya karena itu ketularan pilek cucu saya. Begini, mungkin cara terbaik ya mungkin disampaikan kepada ketua forum rektor itu. Karena kalau hanya orang per orang dengan rektor saya doang juga tidak terlalu berdampak luas gitu ya. Tapi kalau kepada ketua forum rektor mungkin akan lebih bermakna itu. Nah, saya sedang mencari siapa ketua forum rektor karena ganti-ganti ya tiap tahunan gitu, dan saya pikir ini berharga ya untuk meluruskan berjalannya sistem pada sumbu-sumbu yang benar. Karena yang kamu ceritakan tadi, kamu berjalan pada sumbu yang salah gitu loh. Sehingga kapan kamu berkembang gitu? Nggak bisa, saya ini maaf sekali dosen senior, tapi dulu nggak ada itu pekerjaan akreditasi saya, nggak ada itu. Kita ya suruh ngajar, suruh ya. Itu saja dulu ya. Nah kalau sekarang seperti itu kan jadi agak saya sebut sebagai istilahnya disfungsi dari Tridharma itu, karena Anda lalu diributkan oleh pekerjaan administratif, tapi sementara yang akademik malah tersingkirkan. Gitu. Nah, itu kan ironis ya, karena lalu disfungsinya sistem itu akan membuahkan ya output yang tidak terlalu bermanfaat. Gitu. Oke, gitu ya. Kalau tidak saya teruskan saja. Saya sharing dulu mengenai PowerPoint saya. Sekali lagi Anda belum saya beri PowerPoint saya ya, karena saya masih punya pemikiran-pemikiran dinamis yang mungkin harus saya ubah gitu loh. Karena pada dasarnya materi itu bukanlah sesuatu yang berhenti ya, tetapi merupakan sasaran yang selalu bergerak. Pernah saya sampaikan pada awal kuliah saya ini sebenarnya teks dan konteks itu mengalami satu dinamika seperti pendulum, kadang ke sini kadang ke sana gitu. Sebab kalau aku ngomong teks saja tidak pernah mau membicarakan konteks, Anda kan tidak bisa menerapkan. Coba aku ngomong demokrasi, lo demokrasi mana?
itu kan teks, demokrasi itu teks loh, ya toh. Kalau teks itu maunya kan satu untuk semua, lo kan padahal semua tidak satu dong. Ya sulit ngomong demokrasi, demokrasi mana, karena demokrasi di Singapura tidak sama dengan Indonesia, tidak sama dengan Amerika Serikat. Nah, karena itu lalu aku perlu ngomong konteks. Wong Indonesia saja variasinya luar biasa kok, Mas. Coba kalau Anda pelajari undang-undang otonomi itu. Ada undang-undang otonomi yang untuk mayoritas, yang terakhirnya adalah Undang-Undang 23 tahun 2014 yang selalu diperbarui ya, yang terakhir 2015-16. Itu kan untuk yang umum, tapi untuk Aceh ada sendiri loh Mas otonomi khusus, dan otonomi khusus Aceh tidak sama dengan DKI. DKI tidak sama dengan Jogja. Jogja tidak sama dengan Papua, Barat maupun Papuanya. Nggak sama. Nah, coba satu negara saja variasi penyelenggaraan negara sudah berbeda. Makanya tata kelola itu salah. Meskipun aku masih nulis karena kan Anda juga masih tergolong di pikiranmu tata kelola toh. Karena aku mau ngomong tata pemerintahan malah ngerti gitu. Padahal yang benar tata pemerintahan karena dari governance. Governance itu tata pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Ya kalau umpamanya good governance in education berarti ya penyelenggaraan negara di bidang pendidikan yang baik, kan begitu. Nah, kalau kita ngomong tata pemerintahan atau istilahnya penyelenggaraan negara di bidang pendidikan, kan aku harus ngomong birokrat kementerian seperti apa, hubungannya horizontal dengan Kementerian Tenaga Kerja, keuangan apa, kemudian kepada yang vertikal dengan dinas, provinsi, kabupaten, kota. Kan harus begitu ya. Kok diganti tata kelola? Lah kelola kan manajemen dong. Gimana sih orang ini kok mengubah-ubah esensi kata, menerjemahkan seenaknya dewi, Mas. Kita itu menerjemahkan seenaknya dewi ini salah kan, ya. Wong yang ngutip saja kalau Anda lulus besok yang paling tinggi cum laude. Loh, kalau niru mbok yang bener lah. Di luar negeri itu di atas cum laude ada summa cum laude. Di atas summa cum laude ada makna cum laude, ngono loh. Mbok ngutip saja yang benar gitu loh. Kadang-kadang kita itu sudah ngutip dipotong meneh seluruh Indonesia lagi. Jadi ketidakwarasan kolektifnya itu nasional. Itu ngerti enggak Mas? Aku ngomong kasar ya. Terjadi ketidakwarasan kolektif secara nasional. Ngono gitu Mas. Tapi ya begitulah negara kita. Saya mau marah-marah apa? Posisi saya apa dong marah-marah? Ning aku ngerti gitu loh Mas. Ya kalau karena ngerti ya saya sampaikan dong. Jangan sampai ketidakwarasan kolektif itu diterus-teruskan itu. Tapi saya udah ngomong sejak 7 tahun yang lalu. Kok jangan ada ujian-ujian kayak gitu loh. Nanti ujian kelayaan, yang kedua tertutup, yang ketiga terbuka. Tambahin saja setengah terbuka juga. Ngapain kok susah-susah? Kalau ujian itu di luar negeri, di negara manapun, negara maju loh Mas. Ujiannya sekali. Gradasinya ada 4. Lulus tanpa perbaikan, lulus dengan perbaikan minor, lulus dengan perbaikan mayor, yang keempat mengulang. Itu kan maknanya jelas ya Maya. Ya, nek kene tak tanya itu agak nggak bisa jawab. Ini gimana kalau kelayaan lulus? Nah, tertutup mana? Ya umumnya kalau kelayaan lulus ya lulus nanti tertutup. Nek tertutup lulus terbuka gimana? Ya lulus Pak. Kenapa diuji lagi gitu. Jadi tidak terlalu jelas reasoningnya ya. Jadi cara berpikirnya itu berpikir rendahan gitu loh Mas. Enggak habis pikir pada seluruh Indonesia, profesor meneng. Coba itu, Anda bisa, kamu jangan terlalu picik loh Mas, bahwa kita ini ada ketidakwarasan kolektif loh Mas. Dan itu tidak gampang untuk meluruskan, karena banyak, wah mohon doa restu profesor saya mau ujian disertasi, ya ada dulu mahasiswa ke rumah saya sore-sore hari, karena aku termasuk penguji kan. Mohon doa restu profesor saya mau ujian disertasi. Jawaban saya simpel, tidak saya restui. Ada masalah apa Prof? Saya dengan Bapak, pribadi nggak ada. Yang ada itu bahasamu salah. Loh, salah gimana? Nggak ada ujian disertasi. Kamu cari bahasa Inggris sana. Tomorrow I will exam my dissertation. Goblok, nggak ada itu. Yang ada, tomorrow I will defend my dissertation. God bless me, sir.
besok pagi saya akan mempertahankan disertasi saya, mohon doa restu. Ngono. Mempertahankan bukan ujian. Tapi bahasa saya ini sudah bahasa minor masa ini. Tidak ada teman, saya selalu menempuh jalan sunyi. Karena kebanyakan ujian disertasi ya. Piye nek sing gendeng meh kabeh. Nah, piye Mas? Terus sing mung siji mung aku le bener. Piye iki? Nah, saya kan tidak punya kekuatan-kekuatan organisatoris untuk mempengaruhinya. Andai kata saya ketua forum rektor, andai kata saya bisa saya. Tapi orang kita kan lebih mendengarkan siapa yang punya posisi, bukan mendengarkan siapa yang punya ide brilian, kan ngono toh Mas. Ya itu karena mental feodal biasalah begitu. Ya, kira-kira begitu ya. Lupa itu 17 Pak atau 5 Pak, lupa. Saya pernah ceramah ke dosen stikes yang tidak lain tidak bukan juga vokasi dong, kan itu ya. Sudah saya tulis bagaimana mengembangkan dosen stikes supaya menjadi dosen profesional. Naskah masih utuh sekarang, PowerPoint saya. Kemudian saya pernah ceramah di Mataram, ya pernah juga. Saya pernah juga ceramah di Samarinda, juga itu mengenai profesional dosen. Bahkan kemarin di fakultas saya sendiri, saya juga ceramah tentang pengembangan diri dosen profesional. Nah, kan cocok gitu ya. Nah, jadi sebenarnya aku tidak usah mikir karena sudah banyak akumulasi tulisan-tulisan ya. Tinggal saya pindah sana pindah sini, kalau stikes tak hapus stikes ngono itu kan gampang tuh itu. Wong saya itu bang ceramah itu ribuan. Bang ceramah itu ribuan, maka aku suruh ceramah kira-kira tak inget-inget ngerti. Aku paling esok kurang 10 menit aku gawe makalah Mas. Karena apa? Aku punya bang ceramah ribuan kok. Ya itu saya simpen bang ceramah nek bahasane plakat-plakat tak buang biasanya. Karena rumah saya ribuan plakat itu tak kok ngendi gitu loh Mas. Tak ada ya ora payu to nek plakat. Tak buang aja gitu. Tapi yang plakat-plakat tertentu saya pegang, pamannya situ aku diberi plakat ceramah di sekolah Islam, lalu saya diberi tulisan Allah kemudian Muhammad lah, ini nggak main-main saya gitu. Saya taruh di kamar tamu, kemudian saya simpen ada berapa 5 atau berapa yang ceramah-ceramah saya di tentara gitu ya, baik di akademi maupun juga tentara maupun juga di Akademi Angkatan Udara gitu tak saya simpen Mas. Kenapa? Karena aku masih yakin bahwa tingkat nasionalisme yang masih paling bagus itu tentara Mas. Jadi saya simpen itu. Yang hal demikian itu yang sekiranya itu tidak ngubek-ubek perasaan saya, nggak ngubek-ubek pikiran, nggak ngubek-ubek kehendak saya, itu saya simpen biasanya. Sehingga lalu rumah saya, kalau kamu ke rumah saya lihat saja nanti itu pasti tentara, kemudian dari organisasi Islam, ya saya sebagai orang Islam dong gitu ya. Lalu kalau yang lain-lain itu biasanya plakat-plakatnya enggak terlalu buang biasanya. Pada itu tak buang nih sampah kok. Enggak ada tempatnya kok tempat saya. Mau disimpan di mana? Ngono kuwi Mas. Ya oke, kalau tidak begitu nanti gini aja. Saya akan membicarakan satu mengenai pengembangan SDM profesional dosen. Yang kedua, saya akan mengembangkan profesionalisme birokrat perguruan tinggi. Nah, Mas, karena aku kuliah saya dulu sebagian itu bagaimana menjadi birokrat perguruan tinggi di kuliah saya di Amerika begitu, gimana menjadi ketua jurusan yang baik, dekan yang baik, rektor yang baik. Aku masih ingat Mas kuliah saya. Saya itu kalau tertarik biasanya nggak lupa, tapi demikian nggak tertarik, buat sekarang diajar besok pagi hilang, karena memang seperti itu ya. Nah, marilah kalau gitu ya kita mulai saja. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa bidang garapan SDM profesional itu seperti ini. Ya,
analisis lingkungan strategis, kebijakan, perencanaan, dan seterusnya. Yang menjadi focal point saya kuliahnya adalah hanya pengembangan saja, yang lain tidak. Bukan berarti yang lain tidak penting, tidak kita bahas karena mata kuliah kita hanya pengembangan. Jadi kalau saya ditanya, kenapa enggak dibahas kebijakan? Kan kuliah kita hanya pengembangan. Masa saya menyalahi dari perintahnya Pak Cah gitu ya. Nah, namun demikian yang lain-lain tolong dipelajari sendiri. Ya, terutama adalah kebijakan sumber daya manusia profesional itu banyak yang menjadi keprihatinan saya di sini. Contoh saja adalah human resource utilization, pemanfaatan SDM profesional. Nggak bagus loh Mas kita. Karena yang pintar-pintar itu pada umumnya terus lari ke luar negeri gitu ya. Ya karena apa ya di sana imbal jasanya lebih besar lah daripada kita. Nah, ini sudah saya berikan informasi. Nah, lalu pengembangan SDM profesional dulu pernah saya sampaikan, yang ini saya ulas sedikit lah. Ini yang pernah saya sampaikan di Fakultas Teknik kemarin. Kalau tidak keliru, bulan Agustus, ya. Ya, lalu dikutip oleh seorang dosen, lalu dosen profesional, lalu diposting itu loh, diposting. Ya, aku tidak pernah memposting. Siapa yang memposting saya itu, bagi saya memposting itu adalah bentuk-bentuk riak, gitu, Mas. Jadi saya nggak mau satu riak gitu, Mas. Itu kan pamer gitu ya, bahwa saya larisan gitu ya, ini nggak mau saya. Satu pun nggak mau saya. Ya kalau ada yang mempostingan bukan saya. Ya. Nah ini yang pernah saya sampaikan di Fakultas Teknik, saya sedikit agak menjurus kepada dosen ya. Jadi SDM profesional itu adalah SDM yang benar-benar menguasai ilmu atau master of the game di bidangnya. Kalau Anda tata boga ya kuasai benar tata boga. Kalau Anda otomotif kuasai benar otomotif. Kalau Anda bangunan ya bangunan. Kalau Anda itu di bidang mesin ya mesin. Kalau Anda itu otomotif itu body ya body benar. Kalau kelistrikan ya kelistrikan yang benar lah. Pokoknya master of the game. Tidak ada keraguan sama sekali terhadap penguasaan ilmu yang Anda tekuni itu. Itu nomor satu loh Mas. Karena kalau tidak, nanti akan menjadi ilmuwan yang meragukan gitu ya. Sehingga lalu ibarat zaman dulu ada insinyur itu, kalau mesin itu, wah ini nanti sebentar lagi meletus ini. Meletus benar Mas. Karena memang dia insinyur didian Belanda itu memang akurat sekali. Gitu. Itu nomor satu. Artinya janganlah menjadi orang yang setengah-setengah. The average is over. Orang yang rata-rata itu sudah selesai. Ya, be an excellent people. Jadilah manusia yang excellent, yang unggul. Oke, itu pertama. Tapi tidak cukup hanya itu saja. Berikutnya ya mampu melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan juga terampilnya cepat, cekat, dan tepat. Artinya gini, Anda tidak bisa hanya menteori, tidak bisa hanya berhenti pada utopia, berhenti pada kontemplasi gitu ya. Ya kalau Anda itu pintar ya harusnya bagaimana cara melaksanakan kepintaranmu itu. Itu adalah suatu ilmu tersendiri loh Mas. Nah karena itu lalu seorang dosen tidak bisa hanya hebat what, why, but how. Nah, nggak bisa. Kalau tidak bisa, apa yang kamu ajarkan? Karena kalau dosen tidak pernah tahu implementasi, pasti Anda pincang ilmunya. Karena tidak tahu apa yang mau diceritakan di kelas bolak-balik, what it is, why this one. Tapi bagaimana Pak cara melaksanakannya lah? Karena tidak ramah dengan konteks, tidak ramah dengan pengalaman, lalu tidak ada yang bisa ceritakan mengenai prakteknya itu. Nah sekali lagi kalau saya ambil contoh itulah ya pilot, dokter, akuntan, insinyur itu kan tidak sekedar hanya ilmunya dong. Tapi ketika membenahi konstruksi itu dia bisa memberikan masukan-masukan yang konkret bagaimana memperbaiki struktur ini. Itu bisa. Ya. Demikian juga akuntan, demikian juga arsitek, demikian juga apa itu apa sing ngurus tanah itu loh ada
Notaris, Prof. Notaris, ya, notaris itu juga profesi itu karena pekerjaan-pekerjaan yang menuntut keilmuan yang kalau dipraktekkan akurat gitu. Ya, oke. Terus yang ketiga, berkomitmen tinggi ya terhadap profesinya, yaitu menjunjung tinggi etika kerja. Yang dimaksud etika kerja itu apa sih? Yang dimaksud etika kerja itu adalah patut atau tidak patut dalam menjalankan profesimu. Contoh, seorang dokter kalau dia punya etika, ada pasien datang, selamat malam Pak, atau sore atau pagi, apa yang dikeluhkan Pak? Oh ini Pak, walah nggak masalah Pak itu, udahlah nanti kita beri obat sembuh. Loh itu sudah penyembuhan secara terapis, hipotet apa hipnotis loh Mas, ya enggak itu? Hipnotis itu, tapi lain nanti para dokter yang lain itu. Niki Pak, anu saya mengeluh, wah jenengan mboten mriki pun mati niku. Nah, piye itu kan namanya tidak punya etika profesi. Karena penyembuhan melalui hipnotis itu juga merupakan bagian penting untuk menyehatkan jiwa. Kalau jiwanya sehat, ya raganya bisa terpengaruh lah. Meskipun kalau itu penyakit objektif tidak gampang diselesaikan dengan subjektif ya. Pamannya kanker hati gitu ya kan susah juga mau di hipnotis ya. Karena ya kanker hati itu sumbernya dari hepatitis B. Hepatitis B itu dari mana? Makan sembarangan di pinggir-pinggir jalan di opo kajene kan Mas. Yang paling banyak UGM itu loh, jenenge apa? Lesehan. Itu loh. Di UGM itu kan jalan Kaliurang itu wah kalau sore malam-malam itu kan paling padat lesehan itu. Anda tahu ya Mas, embernya cuma satu untuk mencuci piring ratusan Mas. Ya enggak itu. Gombalnya cuma satu juga itu. Tapi yang kelihatannya juga putih kan, barangnya putih. Tapi di situ Mas, penyakit tipes ada, asma ada, lalu sumber kanker hati ada. Pokoknya segala penyakit terkumpul di piringmu itu. Ironisnya, yang jajan itu mahasiswa kedokteran, Mas ya, si celelean juga. Jadi gimana ini conciseness-nya, kesadarannya nggak ada. Gitu. Dia hanya pengetahuan, tapi tidak sadar bahwa itu bahaya. Orang yang tidak sadar itu kan ya tidak normal kan. Banyak Pak kamu lagi pacaran itu mbok pacari ngentut wani. Ngono to Mas ya. Itu pacari ngentut saja wani gitu. Ya karena itu tidak sadar, kesadaran pernikahan itu setelah 3 tahun. Karena dari 3 tahun itu bisa disimak. Aslinya seperti apa jodoh saya ini kan ngono Mas. Nah, lalu disitulah titik baliknya. Apakah virus-virus yang membuat baik dan jelek itu mana yang lebih banyak? Di situ letaknya. Karena itu seperti itulah kira-kira. Lalu SDM profesional itu harus fleksibel dalam menghadapi perubahan dan juga apa istilahnya luas dalam menghadapi perubahan teknologi. Karena apa ya dalam realitasnya perubahan ini penuh dengan guncangan-guncangan, volatile. Kalau Anda pernah membaca VUCA, gitu ya. VUCA itu adalah volatile, uncertain, lalu complexity and ambiguity ya. Saya tidak hanya itulah, aku punya 10 gitu ya. Kenapa kita harus selalu patuh asing gitu loh Mas. Nah, tetapi lalu trio globalisasi juga akan berpengaruh terhadap profesi kita ini gitu. Karena apa? Ya trio globalisasi itu adalah berbulan madunya ekonomi, teknologi, dan budaya. Nah, karena itu untuk menggarap Indonesia susupi saja dengan budaya gitu. Lalu akhirnya trio globalisasi itu mulus karena satu sama lain saling berbulan madu. Teknologi menunjang ekonomi, ekonomi menunjang kebudayaan gitu. Nah, karena itu apa?
yang diperlukan adalah keluasan-keluasan dalam menghadapi perubahan dan juga teknologi. Itu. Sampai di sini siapa yang akan bertanya dulu? Ya. Nah, saya kenalkan pengembangan keprofesian berkelanjutan, kita singkat PKB aja lah. Jadi siapa tahu dari sekian banyak mahasiswa ada yang PKB. Ya. Saya pelajari PKB itu kan garis partainya kan kultural plus religius. Kalau P3 religius, PKS religius tapi agak meniru madrasah Arab. Kalau PDIP itu kan nasionalisme, Golkar itu kan nasionalisme, kemudian Partai Demokrat itu agak-agak mengarah ke nasionalisme juga. Kita baca Mas, partai-partai itu satu kata saja. Gitu. Aku biasa meringkas ilmu itu dalam satu kata. Aku udah punya 70-an sekarang. Ya, ilmu apa? Aku bisa satu kata. Ngomong ekonomi apa? Alokasi. Ngomong pendidikan apa? Fasilitasi. Apa meneh? Ngomong teknologi apa? Inovasi. Ngomong lalu politik, Pak. Integrasi. Lu aku gampang Mas, ngono-ngono. Karena otak kita itu gue mikir cacing saja bisa kok Mas. Kenapa kita kok tidak memanfaatkan otak kita semaksimal mungkin itu ya. Sehingga saya itu ya pernah bilanglah kepadamu di puji-puji di Nia Selatan itu setelah ceramah minta foto semua. Fotonya saja itu malah lebih lama daripada ceramahnya. Gitu. Tapi lah satu hal yang saya perhatikan pertanyaannya itu gitu loh. Bagaimana ya menjadi orang yang pinter sekali dengan seperti Profesor Slamet itu. Loh, Bu, pertanyaan Ibu itu salah gitu loh. Pernah saya ceritakan kan? Ya enggak? Pertanyaan Ibu itu salah. Karena neuron atau sel otak kita itu sama. Ibu punya 100 miliar. Ya, 100 miliar neuron sel otak. Saya juga 100 miliar. Jadi sama, Bu. Kalau Ibu mengatakan saya itu lebih pintar, salah. Yang benar itu utakmu ora digunakan, utak saya gunakan. Yang benar itu. Kan ngono. Jadi bagaimana memanfaatkan otak itu dengan efektif, itu saja. Efisien, efektif. Nah saya coba, saya juga tidak orang sempurna, tapi bisa. Nah tidur, saya tidak mau kurang 7 jam. Karena tidur itu kan mereparasi otak saya, yang kedua adalah mereorganisasi otak saya, yang kedua juga menyegarkan sel-sel otak saya. Jangan sampai sel-sel otak kita pada mati. Karena kalau melek kamu sampai jam 2 malam, itu kamu sudah membunuh sel otakmu 50.000 loh Mas. Coba itu. Genep 5 tahun kan besok sudah Alzheimer, jangan-jangan itu. Karena bojone kowe sapa kowe? Lupa dunar golek jodoh baru. Kan ngono ya. Nah. Ada pertanyaan? Ya, inilah tujuan PKB. Ini sekedar saya ulang tapi nanti kaitannya dengan dosen. Ya, tentu saja adalah untuk menjamin seseorang agar selalu selalu profesional, tidak amatiran dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang profesional. Ya, selain itu ya PKB dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan regulasi yang terkait dengan profesimu. Jika tuntutan-tuntutan regulasi tidak dipenuhi, karena risikonya mencabut sertifikat profesi sebagai dokter, Kak. Kalau dosen sebagai dosen, kalau notaris, lawyer kan begitu ya. Pilot itu yang paling ketat itu pilot. Pilot itu tiap 6 bulan harus simulasi. Atau bahkan kalau dia itu ambil cuti 1 bulan harus simulasi. Itu mesti karena apa? Mantuku pilot. Jadi ya sering cita-cita berat badan itu harus terkendali, lalu emosi harus terkendali dan sebagainya itu sebelum menerbangkan pesawat. Kalau dia itu libur 1 bulan, itu enggak main-main Mas itu. Karena kalau pesawat jatuh kan selesai semua, enggak ada toleransi kan.
Ya enggak itu. Nah, itu profesional benar. Ya, inilah kira-kira ya. Jika tuntutan regulasi tidak ada, tadi risikonya pencabutan sertifikat profesi, mulai karena sekarang sudah mulai diberlakukan audit kinerja. Gitu. Dan audit kinerja ini sebenarnya juga sudah bukan barang baru, tapi sekarang lebih diintensifkan agar supaya malpraktek profesi itu bisa diminimais sekecil mungkin. Gitu. Nah, karena itu mulai sekarang para SDM profesional harus melakukan PKP dalam pola pikirnya, mindset. Siapa yang ikut growth mindset oleh siapa itu? Siapa? Pak Johan. Nah, Pak Johan itu. Nah, aku barang kuno karena tahun 2001 sudah saya laksanakan untuk seluruh konsultan ya. Karena aku kan memimpin konsultan asing, jadi 2001 sudah kita bicarakan, kita bahas growth mindset karena mereka akan menasihati para orang-orang di pusat maupun di daerah. Jadi, dan saya kritik kenapa hanya mindset. Mindset kan pola pikir, Mas. Bagaimana pola pikirnya ditata ulang. Tetapi saya tambahkan, ini udah tahun 2001 ya. Selain mindset juga pola hatinya, heartset. Sehingga growth mindset. Heartset itu penting, tidak hanya growth mindset, tapi growth heartset. Jadi bagaimana pola hatinya itu bisa tumbuh, tidak hanya pola pikirnya saja. Lalu juga pola keterampilannya, skill set. Jadi bagaimana growth skill set. Kita tidak bisa dong menganggap stagnasi komunikasi dari dulu sampai sekarang, nggak bisa. Lalu juga pola tindaknya action set ya, kalau mau ditambah growth ya silahkan saja growth action set kan gitu. Ini sudah saya bicarakan tahun 2001 dan kita mengundang ahli-ahli itu dari asing, ada juga yang dulu zaman waktu itu ESQ itu Ari Ginanjar ya itu ya betul Prof. Nah, itu kita undang itu ditertawakan oleh konsultan-konsultan itu ngopo gitu kok. Karena gini dia ceramahnya dengan musik-musik lalu menangis. Nangis dewe. Konsultan itu jas-jas kok enggak diajak nangis. Kamu ini kan ceramahmu cocok untuk yang motivasinya lemah gitu loh. Ngono kuwi doan malah. Konsultan pinter-pinter di ceramah cilik aku. Ngeguyu dia. Betul-betul lucu gitu. Karena apa? Penceramahnya nangis dewe gitu. Dikit ngopo kayak rane ngopo kok nangis gitu. Ya, karpe kita itu disamakan dan kalau Ari Ginanjar ceramah di mana-mana lalu dia menangis lalu peserta ikut menangis. Lu sing kamu ceramah siapa? Yang kamu ceramah sudah profesor-profesor, dokter-dokter lulusan luar negeri kok diajari nangis ya. Ya nangis dewe gitu. Nah, kita para profesor, para dosen dokter-dokter malah menertawakan dia gitu, lucu-lucu ya itu aneh-aneh Mas. Makanya kalau kamu nggarap orang pinter itu jangan mengumpamakan dirimu gitu loh. Contoh umpamanya di perguruan tinggi kamu besok kalau jadi dekan kayak rektor, kamu jangan punya asumsi kamu paling pinter gitu. Kalau Anda jadi dekan atau rektor, be smart people. Smart people are those who can mobilize other people. Jadilah orang cerdas, yaitu orang yang mampu memobilisasi orang lain. Tidak perlu kamu pikir sendiri. Sebagai dekan, sebagai rektor, kalau kamu ada hal-hal sulit, panggil saja siapa yang ahli di universitas kita, di fakultas kita. Suruh ngomong, rampung. Itu kalau pemimpinnya egaliter. Tapi kalau kemeluntur, lalu dia sudah punya mental feodal, orang gelem Mas. Akulah yang berhak menafsirkan kebenaran yang sah ngono. Nah, celakalah itu. Ya. Nah, perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan secara pribadi atau mandiri, mungkin berkelompok, mungkin formal dan informal, kampus dan di luar kampus, mengikuti pendidikan lanjut, pelatihan, non-pelatihan, seminar, lokakarya, dan atau cara-cara lain yang dianggap cocok atau tepat untuk melakukan PKP. Ini
saya beri catatan seperti itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak memajukan diri ya, karena Anda lihat saja tulisan berikutnya ini yang saya cermati dalam kehidupan sehari-hari, itulah contoh yang nomor dot yang nomor berapa itu, nomor 4 lah. Penguasaan ilmu dan teknologi itu mempunyai sifat alamiah untuk menua, layu, dan kering, dan akhirnya mati jika tidak dipelihara, disiram, dibangun, dan dikembangkan. Itu tuh naluriah loh, Mas. Kamu mentang-mentang ahli pada ilmu itu kan dulu gitu. Sekarang sudah banyak berkembang, Pak. Kalau Anda tidak mengikuti kan omonganmu kelihatannya percaya diri kan ditertawakan orang gitu. Ngopo itu udah ngomong di luar konteks kan gitu ya. Nah, tetapi lalu saya tulis di sini karena tuntutan tugas dan fungsi berdasarkan regulasi yang berlaku, itu normatif lah. Karena tuntutan kompetensi berdasarkan tuntutan regulasi yang berlaku, maka ada penilaian dosen, penilaian tenaga kependidikan, ya. Karena kemajuan ilmu dan teknologi sehingga SDM dituntut untuk selalu memutakhirkan ilmu dan teknologinya. Dan tadi yang keempat sudah saya katakan bahwa penguasaan ilmu dan teknologi itu memiliki sifat alamiah untuk menua, layu, dan kering, dan mati jika tidak dipelihara, disiram, dan dikembangkan. Lalu juga panggilan hati nurani sebagai SDM profesional. SDM profesional didasarkan pada kesucian hati dan kejernihan berpikir. Jadi orang yang jernih hati dan maksud saya jernih pikir dan suci hati, itu biasanya orangnya tetap tegar dalam berpikir dan dalam berhati. Lalu bagaimana kita membangun kejernihan berpikir dan juga kesucian hati? Enggak sulit. Kalau kejernihan berpikir itu ya berdebat apapun basisnya adalah argumen, jangan sentimen. Dan itu sudah saya lakukan sejak dulu saya kuliah di Amerika Serikat. Kemudian kalau kesucian hati ya sudah saya sampaikan pada awal kuliah. Ya janganlah Anda itu memperkaya kotoran-kotoran batin, karena kotoran-kotoran batin itu akan mengobrak-abrik pikiranmu, mengobrak-abrik hatimu. Pernah saya sampaikan kan kotoran batin, nutrisi batin, pernah kan ya? Pernah belum? Pernah, Prof. Nah, ada yang pernah, ada yang belum loh. Belum, saya belum, Prof. Ya karena tidak masuk atau belum karena apa gitu. Masa belum, Mas? Sampun, Prof. Lah, ini wis ya, Mbak. Wis kondo ya. Engko takon sing wis kondo sampun kuwi. Nah, ini barangkali ada yang mungkin perlu dipertanyakan. Lalu strategi apa yang perlu ditempuh untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan terus-menerus tanpa henti? Banyak hal kalau saya tulis untuk guru itu ada 56. Kalau untuk kepala sekolah ada 30-an. Kalau untuk dosen tidak terlalu banyak lah, karena dosen ini kan sebenarnya kemandirian berpikir sudah cukup besar ya, sudah cukup tinggi ya, hingga tidak terlalu harus kita buat seperti panduan untuk guru gitu ya, untuk kepala sekolah enggak lah. Dosen ini independensinya sudah sangat tinggi sekali gitu. Ya memang independensi dosen ini juga ada risikonya gitu. Ya risikonya karena dosen itu sangat independen satu sama lain, jangan-jangan ilmu-ilmu yang diajarkan setelah dikumpulkan itu nggak jadi rumah gitu. Saya kan orang bangunan ya. Jadi kalau orang bangunan itu sederhana sekali, ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para dosen itu kalau dikumpulkan jadi rumah. Siapa yang mengajar konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi kayu, siapa yang mengajar ilmu bahan, siapa yang finishing, itu kalau dikumpulkan itu jadi rumah. Itu karena kasarnya wong bangunan begitu. Nah, apakah juga sama yang dikuliahkan kepadamu itu nanti menjadi apa? Sekarang gini aja lah, aku mau tanya Mas Eko.
Anda itu S3 PTK. Kira-kira master of the game, kira-kira kehebatan keahlian apa yang Anda tekuni nantinya itu? Nantinya itu pandangan ke depannya gitu, Prof. Itu apa? Ahli di bidang vokasi khususnya di pengelasan, Prof. Spesifik pengelasan. Tapi karena Anda sudah pendidikan vokasi kan, pendidikan pengelasan kan gitu ya. Benar, Prof. Ada yang berpandangan lain, siapa tahu, tidak harus sama. Apa, Mbak Tri, Mas Perdana? Iya, Prof. Apa yang Anda imajinasikan di masa depanmu? Kalau saya ingin memfokuskan kepada pengembangan kurikulum, terutama bagi mereka yang penyandang difabel tunanetra, Prof. Jadi biar mereka mendapatkan pekerjaan yang selama ini hanya di area tertentu saja, misalnya di area yang berhubungan dengan panca indera kulit begitu nggih, maksudnya adalah memijat atau pekerjaan-pekerjaan yang sejenis itu, tetapi belum merambah kepada jenis pekerjaan yang lain. Padahal di luar negeri sana, kalau di Amerika itu tunanetra, kemudian tunarungu itu memiliki jenis-jenis pekerjaan yang lebih luas lagi, misalnya seperti computer programmer, lalu kemudian designer, jadi mereka atau musician, jadi mereka diberikan wadah khusus, diberikan jalur yang memang bisa mengeksplorasi itu. Nah, di Indonesia ini belum, khususnya di level perguruan tinggi, belum menyentuh kepada pelatihan-pelatihan lebih lanjut untuk mereka yang tunanetra. Jadi saya memfokuskan kepada kurikulum pengembangan khususnya untuk mereka yang tunanetra, tunarungu, dan beberapa difabel yang lain. Begitu, Prof. Ya oke, kalau memang itu sudah menjadi imajinasi masa depanmu, kan waktu paling tepat menyiapkan kan sekarang. Anda itu dalam posisi menyiapkan diri untuk memilih peran apa yang kelak kamu itu akan hebat. Sekarang ini kan begitu ya. Nah, oleh karena itu kalau sudah punya wawasan semacam itu ya fokuskan saja ke situ, jangan ragu-ragu gitu loh. Sehingga lalu kuliahmu sekarang ini ya larikan saja ke sana supaya mendukung terhadap penyiapan dirimu untuk ahli itu, sehingga lalu Anda nanti memadai tingkat kesiapannya ketika untuk menangani baik pendidikan, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Saya tidak terlalu kenal banyak dengan anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi pengamatan saya beberapa kali di Semarang, waktu itu ya, kemudian di Jogja, dan anak-anak berkebutuhan khusus itu jangan dianggap itu lebih bodoh, itu keliru loh. Kalau Anda punya stigma seperti itu keliru. Dia memang bisa saja difabel dalam rungunya, tunarungu ya, atau tunagrahita atau tuna apa gitu. Tetapi dia punya fokus perhatian yang kita tidak bisa menandingi. Contoh dulu aku pernah di Bima, saya ditawari oleh kawan saya karena aku menatar 1 hari itu kan lelah. Prof, ada tukang urut tapi tunanetra. Tapi itu tajam sekali, Prof, terhadap apa yang dilakukan. Oh, boleh itu. Nah, betul. Setelah itu istilahnya wong Jawa ndadah apa ya Pak istilahnya. Urut saya. Dia itu dari jauh itu udah dengar saya katanya. Wah, Prof Slamet kok agak ngos-ngosan ya gitu ya. Itu tahu Mbak dia. Padahal masih jauh gitu. Karena memang benar, karena saya memang 1 hari melatih, menatar itu kan praktis energi saya berkurang dan tentu gangguan-gangguan dalam
tubuh saya adalah gitulah. Nah itu ternyata benar Mbak. Gitu. Setelah itu aku diurut gitu, cuma saya satu hal yang sampai saat ini tidak mengerti. Prof, saya tidak mau merambah otak profesor itu. Loh kenapa? Ya pokoknya nggak mau. Loh berikan alasan, nanti kan membuat penasaran saya tidak jelas itu loh. Gitu enggak mau pokoknya. Aku tidak mau mengatakan dan tidak mau gerayang istilah bahasa Jawa ya, kalau bahasa Indonesia aja apa? Tidak mau meraba otak profesor. Wah, sampai sekarang menjadi misteri Mbak saya itu. Karena orang-orang itu memang sudah ahli benar. Dia mengatakan saya sudah meraba otak orang sampai 900-an 30-an 77 waktu itu. Tapi satu hal yang tidak mau merambah otak saya dia. Sampai sekarang nggak ngerti Mas saya itu. Ya orangnya saya kejar pertanyaan kenapa nggak mau, ya nggak mau jawab kok Mas itu. Sampai sekarang saya misteri loh Mas saya itu. Apa ya, apa ada sesuatu yang salah pada otak saya, nanti demikian diraba lalu edan piye ngono lho kan nggak tahu saya. Atau jaringan otak saya itu sudah terlalu kompleks, nanti kalau diraba malah jadi bodoh, kan nggak tahu saya. Jadi apa gitu misteri, sampai sekarang nggak tahu Mas. Dan ya tidak bisa bertanya, wong dia nggak mau menjawab gitu loh. Tapi tidak apa-apa. Oke. Nah, terus nah sekali lagi ya kawan-kawan ini janganlah menjadi orang yang rata-rata atau mediocre. Janganlah gitu. Kalau bisa jadilah lulusan S3 yang militan. Militan apa gitu. Karena saya dengar ada yang nanti konsentrasinya itu tenaga kependidikan, yang satu lagi manajemen Mas ya, gitu ya. Ya. Apa konsentrasimu apa? Manajemen dan ketenagaan tuh nggak salah Prof. Nah, dengar saya begitu. Saya hanya ingin klarifikasi ya. Kalau memang Anda itu sudah jelas pilihanmu, ya saat ini juga untuk memperluas, mempertajam, mempertinggi, memperdalam, memperjauh mengenai apa? Mengenai ilmu yang bakal kamu jadikan konsentrasi. Karena kalau tidak keliru, kalau kamu ngaku-ngaku saya ke pendidikan selisihnya cuma 2 mata kuliah kok ngaku-ngaku konsentrasi gitu loh Mas. Itu kayak tidak wajar ya. Oleh karena itu kamu ngaku tapi pelajari sendiri dong, karena di formal cuma selisih 2 mata kuliah, tetapi akan saya tekuni sendiri dengan cara saya sendiri supaya aku militan tentang tenaga kependidikan mulai dari kebijakan hingga sampai nanti pada pensiun, tekunilah itu. Demikian juga manajemen mulai dari manajemen makro, meso sampai pada mikro termasuk organisasinya. Tekunilah itu. Jangan mengandalkan pada selisih 2 mata kuliah itu, nanti kan tidak kentara itu militansimu ya kan begitu. Oke. Oke, ada pertanyaan? Yang kedua, berdasarkan status keprofesian yang dimiliki, susunlah rencana PKB. Artinya gini, saya status keprofesian saya di bidang saya ini sudah optimal, ini maksud saya ini sudah oke, ini perlu saya optimalkan, ini apalagi. Nah kalau sudah tahu di situ kan sekarang ini juga Anda memfokuskan perhatianmu atau jadikan pokok poin untuk supaya kamu bisa hebat di kemudian hari. Kira-kira gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, laksanakan pengembangan keprofesian Anda dengan menggunakan alternatif pengembangan yang dianggap paling cocok dan paling efektif untuk mencapainya. Nah, ini tentu tidak sama dong. Satu orang dengan orang lain. Ada yang senang melalui buku, ada yang senang menghadiri ceramah, ada yang senang melalui magang, ada yang senang melalui kuliah, yaitu tidak bisa disamakan karena berangkatnya tidak sama. Oke. Berikutnya lagi, lakukan evaluasi diri untuk mengetahui ketercapaian PKB seperti yang direncanakan. Saya pikir hidup hanyalah siklus seperti ini, kok.
Ya, pertama kita punya rencana, kemudian dilaksanakan implementasi, setelah dievaluasi, setelah diimplementasikan kita evaluasi, setelah kita evaluasi lalu ya kita adakan refleksi dan mana-mana yang perlu saya perbaiki, mana yang tidak. Maka setelah itu lakukanlah perbaikan. Siklusnya seperti ada. Artinya kalau kita mempelajari siklus seseorang hidup ini ya cuma itu aja. Apa sajalah, tidak hanya di kuliah ini, di rumah tanggamu juga begitu. Rencana rumah tangga apa, lalu dilaksanakan, setelah dilaksanakan dievaluasi, dilakukan refleksi, apakah rencana tetap saja atau direndahkan atau ditinggikan. Ini merupakan satu akibat dari siklus yang Anda lakukan. Oke. Ada pertanyaan, sisa saya kuliah saya pakai untuk pertanyaan. Ya. Dan tidak harus selesai lah, nanti biar Anda memberikan saya nafas untuk mengajar lagi gitu ya. Karena saya juga manusia seperti Anda, kalau kehabisan oksigen kan bermasalah juga itu. Jadi saya ini kan satu-satunya guru SD ya di UNJ itu ya, guru SD itu saya. Karena saya sekarang 27, kalau ini masuk 2 lagi mungkin ya 31 SKS itu. Ada enggak itu? UNJ mengajar 31 SKS. Ini kan guru SD. Jadi satu-satunya guru SD di UNJ itu Profesor Slamet. Karena semua prodi, S3 prodi, semua prodi minta saya. Ya kecuali olahraga tok. Ya, mungkin dia tahu bahwa saya tidak memiliki ilmu keolahragaan gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ini saya buka bener loh, jangan hanya saya yang ngomong. Apa itu, Mas Triadi atau mungkin Mas Aji, siapa lagi nih? Sini ada berapa nih? Ada Mas Satrio, wes tadi ya Mas. Silakanlah yang ada yang perlu diklarifikasi kepada saya. Kalau ada. Mas Arifudin siapa? Mas Krisna. Yang ketemu kemarin itu Mas ya? Oke, Bro. Enggak, Mas Krisna kan yang ketemu saya di kampus. Oke, Tadi kemarin ya? Sama Mas Triadi itu, oke. Ya, Mas siapa? Mas Triadi ya? Ya sama Mas ya. Berdua kemarin ya, Mas Triadi sama siapa? Mas Krisna ya. Oke, Bro. Tapi kamu itu termasuk punya karakter untuk menjadi badan intelijen muka gitu. Karena saya itu orang kalau udah ditutup mukanya, aku nggak ngerti loh Mas Krisna. Aku bodoh, saya akui. Face intelligence yang pertama, yang kedua adalah space. Space itu apa? Space itu ya kalau Jogja itu alamatnya ini di mana itu juga aku nggak tergolong ngerti itu. Jadi 2 hal yang aku mengakui, face muka, kecerdasan muka aku tidak bagus. Yang kedua kecerdasan lokasi, kecerdasan ruang, aku juga tidak pintar. Saya akui Mas. Jika kamu itu kalau membuang saya ke Jogja, sudah tutup matanya Prof Slamet, nanti baru sampai dekat Bantul kono dibuka kan mulai dhewe ora tekan ngomah Mas aku. Karena sejak September 87 aku nggak seneng keluar rumah. Karena bertolak belakang dengan kata hati saya. Karena pengguna jalan itu kan setengah satwa gitu loh. Jadi dia itu suka merebut jalan, ngangkangi jalan, melanggar aturan kalau tidak ada polisi, tidak ada toleransi, tidak ada kesabaran. Kalau ada orang kesulitan malah tidak memberikan peluang untuk hal semacam ini bertentangan dengan hati nurani saya. Nah, kenapa loh? Aku lama di luar negeri, puluhan tahun loh Mas kemana-mana itu. Nah tapi aku bisa ngatasi. Gimana caranya ngatasi? Neng omah wae gitu loh Mas ya. Kan gampang toh. Masa aku nggak bisa mengatasi? Gampang. Ya konsekuensinya ya nggak tahu alamat ya ngopo. Atau alamat Malioboro jalan ini ke kanan ke kiri jalan orang ngerti ya apa-apa toh. Aku juga tidak dapat untung dari pengetahuan jalan itu.
Anak arep ceramah tolong diparani gur ngono wae bar kuwi mulihke rampung toh. Jadi aku tidak, maaf sekali ya Mas Tri sama Mas Krisna, ya saya tidak tahu ya, saya kok terlalu tidak bagus itu. Saya akui, Mas. Ya, oke, silahkan. Sepertinya Bu Novita mengangkat tangan. Iya, Prof, izin untuk bertanya mengenai materi tadi. Kebetulan ini Prof, contoh kasus saya pribadi. Saya kan berumur masih kelahiran 93. Ketika saya mengemukakan sesuatu pada pimpinan, contohnya itu kadang disepelekan. Sedangkan apa yang saya arahkan mungkin beliau belum mengetahui informasinya. Contoh, ketika saat ini ya pendidikan teknologi informasi itu kalau hanya sekedar ijazah dan akan melakukan sesuatu, ketika selesai itu mereka kadang dipersulit, diminta untuk lisensi, dan saya sudah pernah mengajukan bagaimana kalau di prodi kita itu sebelum selesai kita arahkan mahasiswa untuk uji kompeten, tetapi itu dianggap tidak penting nih, karena mungkin saya masih muda kali Prof, jadi nggak terlalu untuk apa yang saya arahkan. Bagaimana menyikapi seorang pemimpin yang seperti itu, Prof, untuk kedepannya? Ya. Terima kasih. Mbak, itu 1001 jalan, Mbak. Saya tentu tidak akan mungkin saya sampaikan banyak ya. Memang di kita ada stigma kalau lebih muda tidak lebih dari yang tua, kan gitu ya. Itu stigma, belum tentu kalau benar. Yang kedua, kalau orang kita memang karena mental feodal itu, maka kadang-kadang pimpinanlah yang berhak untuk menafsirkan kebenaran yang sah. Lalu ya bawan-bawan itu kamu tidak lebih baik dari saya, kan itu semacam itu masih membahana di negara kita. Dan saya tidak menyalahkan karena memang mental feodal itu masih berkeliaran di setiap orang gitu. Dan itu juga tidak bisa kita salahkan mutlak karena itu turunan masa lalu, Mas. Jadi darahmu itu mungkin kamu masih punya loh mental feodal. Coba sekarang gini aja lah. Kalau kamu dikritik orang, kamu emosi enggak, marah enggak? Itu kamu sendiri yang tahu, bukan saya. Kalau Anda dikritik orang kok masih punya perasaan tidak senang pada orang yang mengkritik, nah itu praktis mental feodal masih melekat pada dirimu. Meskipun yang kamu tahu sendiri aja, tidak usah dikatakan pada saya. Tapi coba siap kamu dikritik orang, apa kamu dongkol enggak? Kalau kamu dikritik orang dongkol, berarti Anda masih punya bibit-bibit mental feodal tinggalan masa lalu dari ya senior-senior kita lah, kira-kira gitu ya. Nah, maka dari itu bagaimana kalau mengatasi orang semacam itu, Pak? Dia tidak mau mendengar saya, menganggap gagasan saya itu diprek saja, tidak diperhatikan. Berarti ya kamu tidak dianggap saja lah. Kamu adalah orang yang tidak penting di kampus saya, di prodi saya, kan gitu ya, Mbak ya. Nah, jalan terbaik kamu jangan pernah mengaku kalau memberi masukan darimu gitu. Bagaimana menyiasati supaya masukan itu adalah bukan darimu, tapi dari dia sendiri. Gitu. Nah, tentu saya contohnya banyak sekali. Ketika dulu aku penasihat konsultan di kementerian, saya ingin memberikan masukan kepada Pak Menteri. Loh, saya tidak pernah ngaku itu, Pak Menteri, mbok sebaiknya gini-gini, nggak didengar itu ya. Tetapi saya menggunakan semacam anekdot, Pak Menteri, bolehkah saya nanti jam 7 malam ketemu Bapak di kantor setelah makan malam? Oh ya, malah kita makan malam bersama, nggak apa-apa Pak Slamet itu. Nah, sambil makan malam tentu konsentrasi beliaunya tidak pada satok, tapi juga pada makanan kan. Loh, saya itu 4 bulan yang lalu mencatat ceramah Pak Menteri di Bogor, luar biasa loh Pak itu. Apa itu Pak Slamet itu? Loh, saya yakin Pak Menteri tidak akan ingat karena terlalu banyak yang diurus. Tetapi saya catat loh Pak. Idenya itu begini Pak, bla 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 bla. Iya ya, bagus ya Pak Slamet. Aku malah lupa. Gitu. Iyalah, kalau Bapak kan urusannya banyak. Nah kalau gitu mbok dinarasikan saja Pak, dijadikan kebijakan Pak Slamet, nggak masalah Pak itu. Nah akhirnya saya narasikan, tahu enggak itu?
Itu sama sekali tidak, bukan idenya menteri, ide saya 100%. Mas. Nah, tapi kan aku tidak pernah mengakui kan, ya enggak itu? Mengakui enggak saya. Tetapi saya anggap itu adalah ide dia. Gitu. Nah, karena itu lalu beliaunya dengan, kalau orang Jawa itu rinde asu di kita, langsung setuju, memang dari dia, padahal bukan dari dia itu 100% dari saya, cuma cara saya berbicara pada kehendak dia, akhirnya lalu begitu. Nah itu loh Mbak contohnya, sehingga kelak kalau kamu kalau kamu berhadapan dengan sang pemimpin, jangan lebih baik kita mundur satu langkah tapi dari dia. Lalu bagaimana caranya? 1001 cara untuk mengatakan aku tidak tahu konteks di tempatmu. Tapi gunakanlah dalam komunikasi itu yang senang mereka, bukan kamu, Pak. Nah kalau umpamanya Anda, Pak, saya usul, Pak, begini-begini, oh nggak mau, Pak, itu nggak mau dengar, kamu masih muda, lalu belum tentu stigma dia, kamu nggak lebih pintar dari saya, kan gitu-gitu, Pak. Tapi kalau Anda memulai dari dia, nah itu kira-kira gitu ya, Mbak ya? Betul, Prof. Kamu dari daerah mana, Pak? Izin Prof, dari Sorong, Papua Barat, Prof. Sorong, wah lebih-lebih Sorong itu kan demokrasinya belum seperti Jogja, Mbak. Kalau di Jogja ini kita enggak terlalu masalah ya. Rektornya mau dari Aceh, kayak dari Flores, kayak dari Bangka Belitung, ini enggak masalah. Jogja ini, Pak, mungkin karena udah terlatih sebagai kota pendidikan sejak kemerdekaan ya. Jadi kita ini sudah terlatih campur baur dengan orang yang berbeda. Saya berkeliling Indonesia sampai kawan saya namanya Pak Cipto, Profesor Sucipto yang menjadi rektor UNJ, pernah dengar atau belum? Nah, itu kan sering satu kos-kosan dengan saya waktu itu. Loh kenapa kok Anda pindah ke Jakarta UNJ gitu? Ini Prof Slamet, kalau saya itu tetap di Padang itu selama hidup saya tidak pernah akan jadi rektor. Ngono loh Mas Edi. Dan memang kalau di luar Jawa kan masih sangat kental sekali sukuismenya. Bahkan aku pernah mau ceramah di Mataram saja. Ini mau cuma ceramah loh Mas. Saya masuk auditorium bersama-sama peserta, tapi karena pakaian saya waktu itu kasual sekali, sama dengan peserta yang lain. Tetapi apa yang saya dengar itu dari perjalanan itu, mereka ngomong begini, kita kan ini sebentar lagi pilihan dekan ya, kita jangan sampai memilih penjajah Jawa lagi, ngono. Jadi wong Jawa itu dianggap penjajah. Kita jangan sampai memilih penjajah dari Jawa lagi. Kita pilih dari suku kita, yaitu adalah suku Sasak, karena Lombok itu Sasak. Nanti Bima sendiri, jadi dia tidak senang juga dengan Bima. Tapi suku Sasak lah yang akan dipilih menjadi dekan. Kenapa stigma itu sampai terjadi? Karena sejak NTB itu dibentuk provinsi pecahan dengan Bali, itu berpuluh-puluh tahun itu gubernurnya selalu orang Jawa, rektornya selalu orang Jawa, dekan-dekan itu selalu orang Jawa. Ya karena mereka belum mampu gitu lah. Tapi kan tanggapan mereka kan kita dianggap penjajah, Mbak, coba itu. Nah, sehingga ketika saya mau masuk auditorium, gimana sikap saya ini? Saya kan orang Jawa, dia sudah ngomong penjajah, udah saya buka saja sekaligus. Saudara-saudara semuanya, mohon maaf ini penjajah mau ceramah, aku yang ngono sisan. Jadi lalu saya buka sekalian supaya kita fair saja. Banyak tertawa gitu ya, tapi ada yang tentu ada berarti orang tadi di belakang saya, berarti ada yang gitu kan? Ya saya kan harus polos saja daripada saya simpel-simpel yang nanti sakit diri saya sendiri. Oke, saya tinggal sebentar lagi loh. Saya mau istirahat juga, nanti mengajar lagi. Ada pertanyaan saya masih ada loh Mbak waktunya. Mana? Mas Arifudin ada enggak? Cukup, Prof. Cukup ya? Kayaknya juga sudah
saya baca dengan indera keenam saya sepakat, jangan sampai tanya lagi. Ampun, Prof. Ya, nggak apa-apa. Itu memang ada dinamika, kadang kamu harus seneng, kadang tidak, itu kan persoalan masing-masing. Nggak apa-apa. Nah, saya akhiri aja sekian, sampai ketemu minggu depan. Pada saatnya memang PowerPoint saya berikan semua ya. Tapi karena saya ingin supaya ada atensi, ya sudahlah, nanti aja saya berikan. Ya, nggak ada yang saya simpen-simpen. Ya, tentu saja saya juga tidak akan tidak semata-mata hanya untuk pengembangan profesionalisme dosen, tapi siapa tahu kalau Anda menjadi ketua jurusan, menjadi dekan, menjadi wakil rektor, ya akan saya sampaikan. Karena aku banyak menekuni itu ketika dulu saya di prodi di Amerika, kan saya menekuni leadership itu ya. Saya malah jangan-jangan kuliah-kuliah saya udah saya buang gitu ya, karena dulu bagaimana menjadi ketua jurusan yang baik, dekan yang baik, itu ada semua dulu. Karena dulu waktu itu pas saya pelajari karir track seorang dosen kan ke situ ya waktu itu. Nah, tidak apa-apa. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Prof. kasih, Prof. Saya live. Ini hadiah dari COVID itu semuanya tahu live. Lalu Mas Bowo sudah verifikasi? Apanya, Mas? Founding request. Oh, belum. Masih menunggu. Saya masih pengajuan, Pak Lurah. Iya, sabar aja. Belum ke puslap. Baru 3 hari sih, Pak Lurah, saya ajuinnya. Itu keterangan dari Puslapdiknya itu masih maintenance. Jadi kan harusnya otomatis itu tinggal klik-klik aja, tapi itu katanya masih manual ketik tangan. Jadi agak lama. Jadi mereka sistemnya download manual juga ya? Iya, Pak, download kalau manual bacanya dicek kayak satu-satu. gitu. Sistemnya belum valid Iya. benar itu. Kita kan angkatan pertama, Iya. jadi wajar lah, Pak. Betul. Sistemnya baru dibangun juga. Pak, izin live juga. Di Sorong sudah waktunya pulang kantor. Ya, monggo Bu Novita. Ya. Terima kasih, Bu Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live nggih, matur suwun nggih Mbak Flo.